Harjo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 1 Universitas Win Wali Songo Semarang akan mengadakan PPL 2 dengan tema ajaran kebaikan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, kita alhamdulillah bertemu lagi pada pertemuan minggu sekarang. Kita akan membahas tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Sebelum belajar tentu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengatur terlebih dahulu ya. Yang pertama, Devi. Hadir. Ya, terus Melani. Hadir, Pak. Ya, terus Nastia. Hadir. Ya, Nadia. Hadir. Ida. Hadir. Lela. Hadir. Melisa. Hadir. Taska. Hadir. Aka Ibrahim. Hadir. Ya, terima kasih ya. Hadir semua ya. Ya. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, ya, sudah semangat? Ya, fokus. Sebelum itu kita saksikan dulu surat Al-Isra ya, ayat 7. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Nah, ini artinya ya. Silakan disimak arti dari Al-Isra ayat 7. Arti dari Al-Isra
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, motivasi dari Al-Isra ayat 7 ini dalam yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ialah kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu untungnya untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kerugian itu akan kita rasakan. Ya, paham ya dari surat Al-Isra ini ya. Jadi kita harus berbuat baik, jangan merasa enggan, jangan merasa rugi, karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali lagi kebaikan itu kepada kita, untung aja kepada kita ya. Nah, materi minggu kemarin kita belajar tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Minggu kemarin kita belajar itu. Nah, dari minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa segala perbedaan dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang kebaikan ya, tentang kebaikan menurut ajaran Islam. Nah, sebelumnya Bapak dengan tes awal dulu. Apa aja ajaran kebaikan dalam Islam itu? Yang pertama kepada Allah. Kedua Sama manusia. Ketiga Kepada kita. Sudahlah kalian mencari informasi. Nah, minggu kemarin Bapak sudah menyuruh kalian untuk mencari informasi tentang pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, sudah ya? Sudah dicari. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ajaran kebaikan itu dalam Islam itu yang pertama ajaran kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam sekitar. Nah, tentu kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, ya pembelajaran kita pada hari ini tujuannya yang pertama kalian dapat menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam. Ya, kalian tahu tadi seperti di tes awal tuh apa saja tentang kebaikan dalam Islam itu. Yang kedua, kalian dapat mengamalkan ajaran kebaikan dalam Islam. Yang ketiga, kalian dapat mencari informasi tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Dalam pembelajaran ini kalian menggali informasi lebih dalam lagi, lebih daripada tugas yang Bapak berikan minggu kemarin. Ya, paham ya? Nah, dan untuk tes yang akan Bapak lakukan untuk mengukur kemampuan kalian, yang pertama yaitu kalian akan mengadakan tugas kelompok, yaitu tentang mengerjakan apa saja contoh-contoh ajaran kebaikan itu. Nanti kalian tuliskan di kertas HPS, ditempel di kardus, nanti ditempel di variasi dengan kertas origami, nanti tempel di dinding ya. Nanti dan juga nanti di akhir kegiatan kalian akan melakukan tes akhir ya. Nah, itu kita ranah kita dalam pembelajaran yang akan dilakukan pada sekarang ini ya. Sudah paham ya? Semangat belum? Nah, kalau sudah semangat, kita akan memulai pembelajarannya ya. Aturan syariat Islam sangat lengkap. Nah, di sini kalian akhlak mulia kepada Allah, tata cara beribadah. Nah, akhlak mulia kepada Allah itu tentang tata cara kalian beribadah. Contohnya apa ibadah? Sholat, apalagi kepada Allah. Kepada Allah, zikir, apalagi ibadah. Membaca Al-Quran, bagus. Apalagi? Ya, betul. Nah, itu ajaran kebaikan kepada ajaran kebaikan akhlak mulia kepada Allah. Yang kedua yaitu kepada sesama manusia. Apa? Yaitu sikap lemah lembut. Terus apa lagi? Suka menolong orang yang Ya, suka menolong orang yang membutuhkan. Ya, terus apa lagi? Ya, terus yaitu akhlak mulia kepada alam sekitar, yaitu apa? Tidak
Ya, kan yang kita pelajari ya. Nah, kalian amati gambar. Di sini ada gambar 3.4 ya. Tuh. Ada gambar apa kalian diamati ya. Sudah ya? Kalau kalian sudah mengamati gambar tadi, kita akan menyimak materi video pembelajaran. Mari perhatikan hadis dari Rasulullah SAW berikut ini. Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yaqali'a alaihi nas. Perhatikan video ini. Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawabannya sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok dari ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bersikap ikhlas merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berkata jujur, bersikap lemah lembut dan santun, serta saling membantu kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada sesama manusia. Menjaga lingkungan dengan menyiram tumbuhan dan larangan mencabutnya tanpa alasan, merawat hewan dan larangan membunuhnya tanpa alasan agama, serta menjaga kebersihan merupakan contoh akhlak pada alam sekitar. Sekarang, mari perhatikan cerita bergambar berikut ini. Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Alasannya adalah karena semua agama juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aneh. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai. Jika ada orang jatuh di jalan, tolonglah tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang tersesat di jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya tanpa kalian tanya apa keyakinannya. Ya, paham ya? Jadi menurut video ini, kita berbuat baik tidak mengenal agama. Walaupun mereka bukan agama, seagama dengan kita bukan agama. Apa agama kita? Islam. Walaupun mereka bukan agama Islam, tadi melihat orang jatuh dan sebagainya, tetap kita tahu. Tadi kita saksikan ya. Sekarang kalian kalau sudah paham bagaimana itu ajaran kebaikan menurut akhlak mulia kepada Allah, bagaimana akhlak mulia kepada sesama manusia, bagaimana
tentang akhlak kepada alam sekitar. Kita sekarang bertugas membentuk kelompok berdiskusi tentang contoh akhlak mulia. Nah, yang sudah ditugaskan pada pertemuan kemarin. Nah, ya, sudah ya. Kalau sudah, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 tentang akhlak kepada Allah, kelompok 2 tentang sesama manusia, dan kelompok 3 tentang alam sekitar. Silakan ya, membentuk kelompok. Untuk bahan silakan ini dibagikan, tolong bagikan. Ya, silakan. Siapa yang belum? Takut. Ya, silakan. Ya, kerjakan sesuai kelompok masing-masing ya dalam tugasnya. APS-nya sudah belum tuh, APS-nya tuh. Tolong bagikan. Perhatikan dulu ke sini. Pertama, kalian tuliskan contoh akhlak mulia secara berkelompok tentang akhlak kepada Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Ya, sudah dibagi kelompoknya. Tulis di kertas APS, kemudian dilemparkan pada kardus APS-nya ya, menggunakan spidol tulisnya. Terus hiasi bingkai dengan kertas origami. Lubangi kardus sebanyak 2 lubang di bagian atas dengan paku. Masukkan tali rafia dan gantungkan hasil karya pada dinding di sini ya. Secara berkelompok, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Sesuai tugas masing-masing, 1 orang menulis, 2 orangnya membuat variasi supaya kerja kelompok ya. Siapa yang menulis, siapa yang membuat variasi, silakan. Silakan. Tulis seperti yang kalian ketahui ya, tulis contoh akhlak mulia. Kalau sudah selesai tulis, tempelkan di kardus. Kalau sudah tempelkan, divariasi menggunakan kertas origami. Silakan tempel. Kalau sudah selesai menulisnya, ya tempelkan. Ya, langsung tempel ya. Iya iya. Ya, tulis dulu apa menurut kalian. Kalau sudah selesai menulis, variasi nantinya. Tempelkan kalau sudah selesai. Tempel.
Ya, tempel, ini pada sini. Di sininya tempel supaya cepat. Bantu. Tempel. Hiasi. Kalau sudah dihiasi, masukkan itu tali rapiahnya ke lubang. Tempel sekarang tempel. Tempel sekarang tempel. Kalau sudah nulis sekarang tempel itunya. Tempelkan di sampingnya, di bingkai. Tempelkan. Kalau sudah selesai menempel, masukkan tali rapiah ke lubang. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana? Menyenangkan tidak belajarnya? Menyenangkan. Kalau menyenangkan dan sudah selesai, silakan perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil karyanya ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 dulu, jadi dibacakan hasil karyanya. Iya. Contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Gemar membaca Al-Quran. 4. Melaksanakan puasa. Ya, sudah, terima kasih. Saya kelompok 1 ke teman-temannya. Ya, sudah lihat? Silakan ditempelkan, digantungkan di dinding. Ya, ini karya dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Silakan kelompok 2 maju ke depan, terserah. Seperti kelompok 1. Ya, sama manusia. Silakan. 1. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. 2. Kita menolong orang yang membutuhkan. 3. Bersikap lemah lembut baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kelompok 2 kepada teman-temannya ditampilkan. Tepuk tangan. Silakan digantungkan di tempatnya. Silakan duduk kembali. Kelompok 3 silakan tampil, presentasikan hasilnya. Kelompok lainnya silakan perhatikan. Contoh akhlak mulia kepada alam sekitar. 1. Tidak Perhatikan lainnya ya. sembarangan. 2. Tidak merusak tanaman. 3. Menyiram bunga atau pohon. Akan melihatkan hasil karyanya. Alam sekitar ya, berakhlak mulia terhadap alam sekitar. Silakan gantungkan di depannya. Nah, inilah silakan duduk kembali. Inilah karya-karya kelas kita ya. Akan kalian simpulkan. Yang pertama apa? Silakan untuk menyimpulkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap kebaikan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan alam sekitar. Ya. Tepuk tangan. Yang kedua, ya, kesimpulan pada hari ini, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap kebaikan baik kepada Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Kerjakan soal tugas ini ya. Silakan untuk dikerjakan. Silakan kalau selesai kumpulkan ya. Kumpulkan. Pertemuan minggu depan yaitu materi yang akan kita orang yang berbeda agama berikutnya. Nah, sekarang untuk tugas di rumah kalian pelajari materi tersebut dan kalian memahami untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan.